Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda berjumpa lagi dengan Ayah. Hari ini jam terakhir ya. Kita akan belajar PPKN. Minggu kemarin Ananda sudah melaksanakan penilaian harian pertama mengenai Pancasila. Nah, untuk hari ini 1 minggu ke depan kita akan fokus membahas tentang makna persatuan dan kesatuan. Baiklah Ananda, kita mulai saja materi hari ini. Makna persatuan dan kesatuan. Nah, mungkin persatuan dan kesatuan ini sudah Ananda pelajari di kelas 4 maupun di kelas 5. Nah, di kelas 6 ada lagi materi ini dan kita akan bahas lebih dalam ya. Kita mulai dari yang pertama, persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan ini berasal dari kata satu ya. Berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Kemudian kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Nah, jadi kata persatuan dan kesatuan itu adalah satu kesatuan, berkesinambungan, menyatu ya. Jadi tidak ada bedanya atau tidak dapat pisah, tapi satu kesatuan. Sehingga kalau persatuan ini utuh, tidak terpecah belah, sedangkan kesatuan ini hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh itu ya. Nah, kemudian kedua, persatuan dan kesatuan yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, baik ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Nah, jadi persatuan kesatuan ini berkumpulnya macam-macam corak ya, perbedaan kebudayaan dan kebudayaan ras, kemudian ada budaya ya, adat istiadat. Ras itu suku ya, suku bangsa. Pokoknya semua perbedaan itu menjadi satu, namanya persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, keutuhan. Apa keutuhan? Keutuhan sebuah negara tercermin dari sikap bersatunya masyarakat suatu negara. Oleh karena itu, keutuhan NKRI bisa terjaga apabila masyarakatnya memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Nah, jadi sebuah negara yang utuh itu ya bisa utuh, bisa bersatu apabila masyarakatnya bersikap gotong royong, bersatu ya, persatuan dan kesatuan gitu ya. Jadi kalau terpecah belah, perbedaan pendapat, saling singgung, itu tidak akan menjadi utuh sebuah negara itu. Nah, jadi itu tergantung dari masyarakatnya sendiri. Kemudian yang keempat, persatuan dan kesatuan harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentu saja ya. Kemudian menjalin persatuan dan kesatuan merupakan tugas dari seluruh warga. Oleh karena itu, setiap individu yang tinggal di suatu lingkungan masyarakat sudah seharusnya bersama-sama menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan demi kerukunan hidup antar warga. Jadi ketika Ananda tinggal di suatu daerah atau di rumah Ananda sekalian yang sekarang ini, harus hidup berdampingan, harus hidup bersatu ya. Tidak boleh masing-masing ya, harus kerjasama, gotong royong, karena kita itu hidup di dalam masyarakat itu untuk bersosialisasi, bergaul, dan saling tolong menolong. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya, apa makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini ada di buku paket ya, ada di buku paket halaman 10 ya, 10-11. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki makna, artinya ya, makna atau arti yaitu apa? Berbeda-beda tetapi satu jua ya.
Nah, meskipun bangsa Indonesia memiliki perbedaan dalam hal suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, tetapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, itu makna Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika ini kan ada di cengkraman kaki burung Garuda. Nah, itu kenapa diletakkan di sana ya? Karena kita itu bangsa yang besar, bangsa yang tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan warga, tapi memiliki perbedaan yang banyak, kemudian menjadi satu dan satu kesatuan ya. Kemudian apa makna slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Nah, artinya slogan ini adalah jika bersatu, bangsa Indonesia akan menjadi kokoh ya, akan menjadi kokoh. Sebaliknya, jika kita saling bercerai-berai dengan alasan perbedaan-perbedaan yang ada, maka bangsa Indonesia bisa menjadi lemah dan menuju kehancuran. Nah, jadi bersatu kita teguh itu, jika bersatu maka Indonesia akan utuh, akan teguh. Teguh itu kokoh. Kalau bercerai ya kita runtuh ya. Sebaliknya, jika kita saling bercerai-berai, artinya berpisah ya, tidak bersatu, maka kita akan runtuh, maka akan hancur, akan lemah negara kita itu ya. Jadi sederhananya, kalau kalian sedang bermain ya dengan teman ya, tiba-tiba berbeda pendapat ya, wajar itu ya, tapi jangan sampai pertemanan kalian sampai putus ya, sampai putus silaturahmi, apalagi itu sangat tidak diinginkan ya oleh agama kita. Nah, begitu ya. Jadi kita harus bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu maknanya. Kemudian itulah semboyan bangsa Indonesia yang selalu dikumandangkan untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semboyan itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, jadi materi ini yaitu pendalaman dari sila ketiga ya. Nah, tentu saja Anda tahu sila ketiga itu yaitu Persatuan Indonesia ya, lambangnya pohon beringin kan. Nah, itu ya ada hubungannya, dan ini pendalaman materinya. Oke, lanjut. Kemudian makna persatuan dan kesatuan, apa maknanya? Saya dibagi ke dalam tiga poin. Yang pertama, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Nah, kita harus mempunyai rasa kebersamaan nih, mempunyai rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Nah, ini sangat penting kalau kita ingin bersatu ya. Nah, kemudian yang kedua, menjalin toleransi. Toleransi itu saling menghormati walaupun kita berbeda, dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis ya. Kita harus mempunyai toleransi ya, kemudian kita harus mempunyai rasa kemanusiaan ya, kemanusiaan, saling tolong menolong dengan sesama ya, tidak semena-mena, apalagi menghina, membuli dan lain sebagainya. Dan kita harus hidup berdampingan secara harmonis ya. Kemudian yang ketiga, makna persatuan kesatuan itu menjalin rasa kekeluargaan ya, rasa kekeluargaan seperti keluarga ya, saudara. Kemudian persahabatan, saling tolong menolong, dan rasa nasionalisme. Nah, saling tolong menolong dan rasa nasionalisme. Nasionalisme itu cinta tanah air. Kita cinta terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, ini maknanya ya. Kita maknai persatuan itu kita artinya itu menjadi rasa keluargaan. Jadi rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong menolong, dan rasa nasionalisme menjadi satu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya contoh persatuan kesatuan. Nah, ini banyak sekali ya, di sini ambil beberapa contoh saja. Yang pertama adalah saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Ya, jadi harus saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Sayang terhadap adik, terhadap kakak, sayang terhadap ibu, ayah, kakek, nenek, dan semua anggota keluarga kita ya. Kemudian yang kedua,
adalah membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan. Kalau ada adik yang kesulitan PR, ya kalian bantu sebagai kakak ya. Kalau ayah membutuhkan kalian, misalnya mencuci motor, mobil, atau menyapu halaman, ya bantu saja ya. Kemudian membantu ibu memasak di dapur, mencuci piring, mengepel, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh persatuan di dalam lingkungan keluarga ya. Apakah hanya di dalam lingkungan keluarga? Tidak ya, bisa di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, masyarakat. Di lingkungan sekolah nih, contohnya nih, melaksanakan piket kelas itu kan bersama-sama ya, dengan teman itu kan bersatu ya, menjadi utuh, itu bisa contohnya. Banyak lagi ya. Kemudian yang ketiga, selalu bertutur kata sopan. Nah, ini selalu bertutur kata sopan ini ya, dengan siapa saja, itu contoh persatuan dan kesatuan ya. Tidak kasar, apalagi menyinggung hati teman, perasaan teman, atau memojokkan dan membulinya. Kemudian yang keempat, menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga. Ya, harus kita jaga kerukunan, jangan sampai bertengkar ya, berselisih pendapat, atau juga saling memojokkan. Nah, itu tidak baik di dalam satu keluarga ya. Jadi kita harus menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga. Kemudian yang kelima adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan ya. Kalau teman mau ini, saudara mau ini, ya kita silahkan saja. Kita harus menghargai, menghormati. Itu masuknya tadi ya, mempunyai sikap toleransi. Nah, itu contoh persatuan dan kesatuan yang ada di sini. Banyak sekali contohnya ya. Anda bisa cari contoh yang lain ya, boleh di buku. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini kalian bisa lebih mengerti ya dengan ayah, dengan metode seperti ini, dengan mengklik, dengan membesarkan, dengan mengikuti kata demi kata. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Silahkan kerjakan tugasnya, nanti ayah sampaikan melalui grup WA atau di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.